Pemirsa, rumah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni didatangi ratusan massa. Sebelumnya massa berkumpul di gelanggang remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Ratusan massa mendatangi kediaman Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Massa berkumpul di depan rumah Sahroni sejak sekitar pukul 1:30 sore. Sebelumnya massa sempat berkumpul di gelanggang remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Warga sempat menahan massa, namun karena jumlahnya terlalu banyak, warga pun terpaksa memperbolehkan massa masuk ke area perumahan. Warga setempat juga meminta massa untuk tidak anarkis. Nama Ahmad Sahroni menjadi bulan-bulanan warganet lantaran dinilai melecehkan warga yang kecewa dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem ini mengunggah video lengkap mengenai pernyataan kerasnya menanggapi seruan publik untuk membubarkan DPR. Sahroni menyatakan bahwa DPR terbuka terhadap segala bentuk kritik dan bahkan cacian dari masyarakat. Namun Sahroni menarik garis tegas pada seruan untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut. Ia mengklaim mereka yang menyuarakan hal tersebut adalah orang-orang yang tak pernah merasakan duduk di DPR RI. Sahroni juga menekankan pentingnya menyampaikan kritik melalui tata cara yang ada untuk evaluasi. Tujuh kendaraan hangus terbakar di Mapolres Metro Jakarta Timur akibat serangan massa Jumat malam. Selain Polres Jaktim, 5 polsek lainnya juga jadi sasaran penyerangan. Bangkai 7 kendaraan yang hangus terbakar hingga kini masih berada di ruas jalan di depan Mapolsek Metro Jakarta Timur. 7 kendaraan antara lain 2 truk, 1 ambulans, dan 5 mobil belum dievakuasi petugas. Sejumlah pemulung pun mengais sisa-sisa barang berharga di sekitar lokasi. Sementara itu, polisi menangkap 1 pelaku penyerangan dan masih diperiksa intensif. Selain Mapolres Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah ini juga menjadi sasaran penyerangan. Di antaranya Polsek Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara, dan Cipayung. Pemirsa, kericuhan sempat pecah di depan gerbang utama markas Komando Brimob Kelapa II Kota Depok pada Sabtu pagi. Massa juga membakar pos polisi yang berada di Simpang Pal Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Usai terjadi kericuhan pada Sabtu dini hari tadi, suasana di depan gerbang utama markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat saat ini telah kondusif. Arus lalu lintas di kedua arah terpantau normal. Kendati demikian, pengamanan tetap diperketat untuk mencegah potensi kericuhan susulan. Anggota Brimob berseragam lengkap berjaga di berbagai titik strategis di sekitar komplek markas. Pada insiden Sabtu dini hari tadi, massa juga membakar pos polisi yang berada di Simpang Pal Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Selain merusak pos polisi, sejumlah sepeda motor juga ikut terbakar. Menurut warga, pembakaran pos polisi ini terjadi pada pukul 04.30 dini hari yang dilakukan sekelompok massa usia remaja. Ya banyak ya orang-orang anak-anak yang tanggung lah. Kalau gojeknya banyak nggak ada yang ini. Sebelumnya kericuhan terjadi pada Sabtu dini hari di gerbang Makobrimob Kelapa II Depok. Dalam insiden ini, massa juga membakar pos polisi yang berada di Simpang Pal Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat korban bentrok massa yang terjadi pada 28 Agustus lalu.
Gibran menjenguk 2 orang korban, salah satunya Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Selain menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih. Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi kediaman almarhum Afan di wilayah Jakarta Pusat. Puan menyampaikan bela sungkawa kepada kedua orang tua Afan. Dalam kunjungannya, Puan juga menyampaikan bahwa Gubernur Jakarta akan membantu pendidikan adik dan kakak Afan serta memberikan pekerjaan. Tidak hanya itu, Puan juga menyebut akan mengganti motor almarhum yang hingga kini belum ditemukan untuk membantu ayah almarhum yang juga bekerja sebagai pengemudi ojek online. Puan juga berpesan kepada kepolisian untuk segera mengusut tuntas secara transparan tragedi yang menimpa almarhum dan akan mengawal perjalanan penyelidikan hingga tuntas. Insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada Gubernur untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga, tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan juga membutuhkan untuk ada kendaraan, kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini, dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai, dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali sore ini pasca bentrok massa. Hal tersebut disampaikan di Balai Kota usai Pramono mengunjungi rumah Afan, korban meninggal dunia akibat bentrokan massa. Pramono juga menyebut akan segera memperbaiki seluruh fasilitas umum yang rusak. Pramono mengerahkan seluruh pasukan pelangi atau pasukan orange, biru, dan hijau untuk memberikan sisa-sisa sampah pasca aksi. Seluruh pasukan kebersihan dikerahkan meski hari libur weekend agar seluruh area Jakarta bisa bersih kembali. Yang pertama adalah saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki.
Tadi saya juga sudah meminta kepada masing-masing kepala dinas mereka untuk proaktif, dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan. Contoh Selipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DPR RI. Kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Kemudian untuk pasukan PPSU, pasukan pelangi, orange, biru, hijau dan sebagainya, saya minta yang biasanya untuk hari Minggu ini kan tidak semua bekerja. Sekarang saya minta Sabtu Minggu ini full bekerja. Dan tadi pagi bahkan ketika setelah saya menginstruksikan Jalan Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto yang terutama depan Polda Metro Jaya yang gas air matanya luar biasa. Ketika saya datang saya juga masih merasakan gas air mata yang luar biasa, maka untuk itu saya minta ini untuk segera dibersihkan, dan sekarang sudah dilakukan pembersihan. Yang utama sudah, tetapi yang pinggir-pinggir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap 7 anggota polisi pelaku yang melindas Afan, supir ojek online hingga meninggal dunia. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi yang dapat merugikan masyarakat lain. Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung, dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik, dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.